Guys, dikatakan kekuatan ketenteraan Indonesia telah melonjak dengan begitu drastik sekali pada tahun 2022 ini ke tangga ke-15, guys. Di mana kalau kita tengok pada tahun lepas, pada tahun 2021, kekuatan ketenteraan Indonesia tangga ke-16 dan pada tahun ini melompat naik ke tangga ke-15 di dunia, guys. Apa yang terjadi, guys? Jom tonton video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, aku mengucapkan selamat datang ke Musa Channel dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong, yang sentiasa menonton video di channel Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Indo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react ini, dikatakan kekuatan ketenteraan Indonesia pada tahun 2022 ini telah naik begitu drastik sekali ke tangga ke-15. Ke-15 terkuat di dunia, guys. Memang betul-betul mantap guys. Dimana kalau kita tengok pada tahun 2021, kekuatan ketenteraan Indonesia pada tangga ke-16 dan pada tahun ini melompat naik ke tangga ke-15 terkuat di dunia. Untuk kita mengetahui maklumat lebih lanjut apa yang disampaikan oleh video yang bakal kita react ini, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita pada kali ini. Apa-apa pun guys, jom layan. Apa terjadi guys? Militer Indonesia pada tahun 2022 dikatakan naik pada peringkat ke-15 dunia guys. Ini adalah salah satu perkara yang sangat membanggakan. Indomax Indo Magazines. Nah, berita pertama yang cukup mantap kali ini datang dari peringkat militer Indonesia yang ternyata telah naik pada tahun 2022 ini, bos. Ranking militer yang dirilis oleh situs Global Firepower ini pun menunjukkan bahwa peringkat militer Indonesia telah naik satu tingkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian 15. Berita kedua yang cukup greget datang dari WNI. Ini berita kedua guys. Baru ini telah ditahan alias disandra oleh kelompok milisi Houthi negara Yaman, yang notabene kelompok milisi itu merupakan musuh besar negara Arab Saudi. Nah, lantas pertanyaannya, melangkahi negara manakah Indonesia sehingga pada tahun 2022 ini peringkat militernya naik? Dan bagaimanakah kronologis serta kondisi WNI yang ditahan oleh milisi Houthi ini? Ada dua berita guys. Berita lengkapnya? Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya guys, satu per satu bosku. Oke, yang pertama, berita datang dari peringkat militer Indonesia yang tiba-tiba naik satu tingkat dari tahun-tahun sebelumnya nih bos. Diwartakan oleh FIFA Militer yang mengutip dari situs Global Firepower, diketahui bahwa pada tahun 2022 ini, militer Indonesia ternyata telah menguasai ranking alias peringkat ke-15 kekuatan militer dunia. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, militer Indonesia pun masih bertahan di ranking 16, bos. Tahun lepas ke 16 militer guys. Indonesia melesat ke ranking 15 ini pun dengan mendepak militer Jerman, di mana sebelumnya Jerman merupakan penguasa ranking 15 militer dunia dan kini tersingkir turun ke ranking 16. Bertukar dengan Jerman. Global Firepower pun merilis peringkat militer Indonesia naik karena skor power index-nya juga melesat dari 0,2684 menjadi 0,2251. Di mana jika skor perhitungan ini semakin kecil, maka terhitung semakin kuatlah negara itu, bos. Dan skor power index Indonesia ini pun naik cukup lumayan dibandingkan dengan negara Jerman, di mana skor power index Jerman juga naik, tapi tidak sesignifikan militer Indonesia, bos. Saat ini skor power Jerman 0,2322 dan tahun lalu sebesar 0,2519. Jerman turun. Artinya skor power dah. Indonesia naik sebanyak 0,0433 masih Iran, dan Jerman hanya naik sebesar 0,0197. Jerman, Indonesia, Iran masih ke tangga ke-14. Masihlah dipegang oleh Amerika, Rusia dan juga Tiongkok, China. Itu dia biasa. Mantap jos.
The CMC Central Military. Nah, terkait peringkat militer dunia global firepower ini bos, seperti video admin terdahulu yang dapat kalian lihat di sudut kanan atas, diketahui bahwa data dari global firepower ini memang benar apa adanya, tapi didominasi oleh perhitungan kuantitatif atau jumlah dari alutsista itu sendiri, serta juga kurang memperhitungkan kualitas dan jenis dari alutsista yang dimiliki oleh suatu negara. Contohnya nih bos, dalam situs GFP tercatat Indonesia memiliki total 455 kekuatan armada udara. Wow, Sedangkan 445. jika dibandingkan dengan tetangga kecil kita Singapura, yang saat ini menduduki peringkat 42 militer dunia, Singapura mereka hanya 42 memiliki dunia, 244 guys. unit armada udara. Setengah dari jumlah total punya kita ya kan? Namun Sebab jangan Singapura, salah bos, dari seluruh kita sudah armada maklum udara lah, negara Singapura, dia kecil, guys. setengahnya adalah jet-jet tempur sangar yang berjumlah sekitar 100 unit, terdiri dari F-16 dan F-15 Strike Eagle, dan itu pun belum ditambah lagi dengan rencana akuisisi jet tempur F-35 mereka. Sedangkan Indonesia tercatat di GFP hanya memiliki 41 jet tempur, bahkan kebanyakan berisi pesawat trainer dan helikopter, yaitu 126 pesawat trainer atau latih dan 172 helikopter. 126. Tapi itu bukan 15 helikopter attack serang. Nah, dari sini mungkin sudah dapat kalian simpulkan sendiri bos, bagaimana sifat dari perhitungan situs Global Firepower ini. Namun cara perhitungannya ini pun sebenarnya juga ada sedikit kelebihan, di mana untuk menentukan skor power index suatu negara, Global Firepower pun menggunakan lebih dari 50 faktor dengan kategori mulai dari kekuatan militer, keuangan hingga kemampuan logistik dan geografi. Sehingga dengan formula mereka yang unik ini, memungkinkan negara-negara yang lebih kecil tapi berteknologi maju bisa bersaing dengan negara yang lebih besar. Mantap, mantap Jos. Oke, lanjut, berita kedua datang dari seorang anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia yang baru-baru ini dijadikan tahanan ini berita oleh yang kedua, kelompok guys. di negara Yaman. WNI ini pun bernama Bapak Surya Hidayat, di mana penahanan ini pun awalnya diketahui dari KBRI di Abu Dhabi yang menerima informasi mengenai penahanan beliau oleh kelompok milisi di negara Yaman. Direktur Pelindungan WNI Kemlu yaitu Bapak Yuda kapal Nugraha kargo pun mengklarifikasi bahwa ABK atau anak buah kapal yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan itu bekerja di kapal berbendera Uni Emirat Arab atau UEA dan bukan kapal Arab Saudi. Pak Surya Hidayat ini pun berstatus sebagai Chief bukan Officer kapal di daripada kapal Arab. tersebut, bos. Dan telah ditahan sejak tanggal 5 Januari Surya Hidayat bersama 10 ABK lainnya yang Chief berasal Officer dari berbagai mancanegara. Penyanderaan ini pun disebut terjadi saat Surya dan kapal kargonya tengah membawa peralatan medis untuk rumah sakit lapangan Saudi di negara Yaman. Kapalnya pun pada saat itu Pemberontakan tiba-tiba mengklaim dihadang telah oleh menyita milisi sebuah Houthi saat kapal berada di militer Pulau bendera Socotra, Arab Yaman. Saudi di Dan Laut akhirnya Merah pada Isnin. terjadilah penahanan. Dikutip dari CNN Indonesia, Pak Yuda Nugraha pun mengatakan bahwa Pak Surya Hidayat ini berstatus sebagai Kementerian Chief Luar Officer Negeri di Republik kapal Indonesia. tersebut. Kemudian pada tanggal 6 Januari kami melakukan komunikasi untuk mencari informasi status Pak SHP ini. Dan kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan dalam kondisi aman dan mendapat perlakuan yang baik, ujar Pak Yuda Nugraha. Kemudian dikutip dari Kompas.com, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Indonesia pun mengatakan bahwa kelompok milisi Yaman yang menyandra seorang anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia ini yaitu Bapak Surya Hidayat pun ternyata tak meminta tebusan kepada pemerintah, bos. Nah, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Yuda Nugraha pun mengatakan bahwa motif dari pelaku penahanan ABK oleh kelompok Al-Houthi ini berbeda dengan kasus lain. Kasus ini tidak ada tuntutan apapun terkait tebusan, kata Bapak Yuda Nugraha ketika melakukan dia tidak press menuntut briefing apa-apa, di kantor guys. Kemenlu Jakarta Kamis 13 Januari 2022 kemarin. Nah, terkait hal ini mari kita doakan, bos. Semoga WNI yang ditahan itu dapat selamat dan segera bisa pulang ke tanah air Indonesia. Ya guys, Jadi bagaimana doakanlah menurut kalian? Jangan lupa dipermudahkan komentar. segala urusan dan Tetaplah kalian barbar segera dan ditebus. jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Magazine. Mantap.
Guys, seperti apa yang kita tahu bahawa Indonesia pada tahun lepas menduduki tangga ke-16 mempunyai kekuatan ketenteraan di dunia. Dan kalau kita tengok pada tangga ke-15 adalah negara daripada Jerman. Dan pada tahun ini, pada tahun 2022, Indonesia dinobatkan ataupun naik secara mendadak ke tangga ke-15 dan Jerman dikatakan turun ke tangga ke-16. Dan kalau kita tengok prestasi ketenteraan Jerman dikatakan agak menurun daripada tahun lepas dan dinilai, dan Indonesia telah menggantikan tangga ke-15 dan Jerman turun tangga ke-16. Di mana seperti apa yang kita tahu, Indonesia daripada tahun ke setahun, di mana di dalam Kementerian Pertahanan di Indonesia begitu aktif sekali. Kalau kita tengok setiap tahun ke setahun, banyak sekali alusista dan juga armada-armada di Indonesia yang sering kali masuk di dalam kekuatan TNI di Indonesia. Indah kira alusista itu buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri, maupun ada beberapa alusista yang berjaya dibeli oleh Kementerian Pertahanan di Indonesia dan telah pun masuk di TNI di Indonesia. Dan kalau kita tengok daripada global firepower di Indonesia itu, di mana mereka menilai kekuatan ketenteraan setiap negara di dunia ini adalah daripada bilangan ketenteraan dan juga kekuatan alusista apa yang setiap negara itu miliki. Dan kalau kita tengok Indonesia pun banyak sekali alusista yang telah pun masuk di dalam ketenteraan Indonesia pada tahun lepas, dan juga banyak alusista yang dibeli daripada luar, dan juga banyak daripada alusista yang telah dibuat sendiri ataupun dicipta sendiri oleh anak bangsa di Indonesia. Tapi kekuatan ketenteraan Indonesia pada tahun ini yang telah menduduki tangga ke-15 terkuat di Indonesia, di mana kalau kita tengok kekuatan ketenteraan Indonesia pada tahun 2022 ini yang telah pun naik pada tangga ke-15 terkuat di dunia, belum lagi diambil kira dengan kemasukan jet-jet tempur yang akan dijangka sampai pada tahun ini. Dan kalau kita tengok ada beberapa unit pesawat tempur yang dijangkakan akan sampai pada tahun 2022 ini. Jika kalau pesawat tempur, ada beberapa pesawat tempur yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan di Indonesia, seandainya berjaya masuk ke Indonesia pada tahun ini, pada tahun 2022, tidak mustahil indeks kekuatan ketenteraan Indonesia pada tahun 2023 pada tahun hadapan pasti akan naik lagi. Tidak mustahil kedua ataupun ketiga tangga terkuat di dunia, mungkin 10 tangga terkuat, kita tidak pasti. Apapun, kita masih lagi menanti dengan kemunculan pesawat-pesawat tempur dan beberapa alusista yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan di Indonesia, dan juga beberapa alusista yang telah dibuat oleh anak bangsa di Indonesia sendiri. Dan apapun apa yang boleh kita rungkaikan sekarang, kita hanya mampu untuk mendoakan semoga ketenteraan ataupun kekuatan ketenteraan Indonesia agar terus sukses di masa-masa yang akan datang, dan semoga kekuatan Indonesia akan terus meningkat daripada tahun ke setahun. Syabas kepada kekuatan ketenteraan di Indonesia. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.